Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan besar Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid dalam rangka ta'lim rutin di Ahad malam Senin, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap jamaah di lingkungan Masjid RJ, terkhusus untuk para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan Allah terus berikan istiqomah untuk memakmurkan masjid kita ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sebelum kiranya mengawali pengajian malam hari ini, ada informasi, kalau tidak salah ada yang sedang sakit. Ada putranya atau putrinya Pak Rohyadi masih di rumah sakit. Terus juga ada Bu Bambang, kebetulan masih di rumah sakit Pak Haji. Bu Bambang masih di rumah sakit. Atau mungkin ada lagi yang lain, kita doakan kedua orang ini Allah turunkan kesembuhan untuk beliau-beliau ini. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Malam hari ini kebetulan kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 bulan yang lain, salah satunya adalah bulan Rajab ini. Fadilahnya ketika melakukan amal kebaikan di bulan Rajab ini, dalam satu pendapat ulama mengatakan, di antaranya dalam menafsirkan ayat Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ini diterjemahkan, kalau terjemah bebasnya, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kebaikan balasannya. Di 1 berbanding 10. Itu yang dalam kondisi normal. Kondisi normal di hari normal, di bulan normal. Tapi kalau di bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu beda lagi. Satu pendapat dalam kitab Durratun Nasihin, wa fi Rajaba bisab'ina. Jadi di bulan Rajab itu pahalanya tidak lagi 10 Pak Dek, tapi 70 bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terakhirnya Rajab. Di dalam satu pendapat, wa fi Rajaba bisab'ina, 70 kebaikan. Wa fi Sya'bana, nah ini beda lagi nanti bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban tidak termasuk bulan yang dimuliakan, tapi ulama ada yang menafsirkan pahalanya
Ini luar biasa karena berutut dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa? Bisa ba'imi'atin 700 lipat. Ya. Wa fi Ramadan. Nah, wa fi Ramadan mah ini sampai 1000 kebaikan sampai tak terhingga. Bahkan bil khusus di dalam bulan suci Ramadan mah pahala saumnya aja as-saumu li wa ana azibihi. Jadi tidak ada takarannya kalau saum Ramadan. Pahalanya berapa, kalau khusus saum Ramadan. Jadi khusus as-saumu Ramadan itu kata Allah untukku wa ana azibihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Tergantung mungkin kualitas daripada saum kita. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada beberapa keterangan juga riwayat, bahkan diawali dengan menafsirkan Quran dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Ini sering sekali dibacakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, itu ada kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya bersegeralah terhadap ampunan Allah. Nah, di kitab ini di bab fi fadilatir Rajab ayatnya mengambil surat Ali Imran ayat 133 ini. Ini diisyaratkan ketika masuk bulan Rajab itu bergegas untuk meraih ampunan Allah, meraih maghfirah Allah, meraih daripada ampunan Allah. Sehingga beberapa ulama menggarisbawahi ketika di bulan Rajab itu amalan yang ditekankan itu adalah amalan istighfar. Amalan istighfar di bulan Rajab ini. Tentu kita sebagai orang-orang Nahdiyin menerima dan mengamalkan satu doa yang sering kita lantunkan tadi ketika mulai masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah aku, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan aku pada bulan Ramadan gitu. Nah, jadi hampir mayoritas para ulama menekankan di bulan Rajab itu perbanyak istighfar. Maka ayat yang ditempelkannya di kitab ini adalah Quran surat Ali Imran. Wasari'u, bergegas untuk ampunan Allah. Bergegas untuk ampunan Allah itu taubat, beristighfar, kapalih dituna, diperbanyak amalan-amalan yang sekiranya bisa mendapatkan ampunan Allah. Istighfar mah, kalimat istighfar yang sering kita lantunkan astagfirullahaladzim, itu sebagai pengakuan pertama bahwa kita berdosa dan bertaubat dengan kalimat itu yang pertama, astagfirullahaladzim. Bahkan sering kita melafalkan kalimat ini dalam kondisi apapun. Budak hayang wae jajan terus-terusan jajan, kan orang astagfirullahaladzim maneh teh gitu.
Padahal mah eta teh kalimat taubat dan usabab ya enggak salah sih. Ya, enggak salah istighfar. Enggak salah. Majikan mintaan wae duit gitu da eta sok pesenan wae dina COD. Astagfirullahaladzim, mama ngan pesenan wae diawali ku astagfirullahaladzim. Tapi ada yang lebih luas nanti maknanya ketika ingin meraih taubat itu, bahkan ingin berada sampai pada makom taubat itu. Nah, ada orang yang sudah sampai pada makom taubat, Pak. Kalau orang sudah ada pada makom taubat itu, garansi naon perkara kahayang diijabah ku Allah. Orang yang sudah ada berada pada makom taubat, artinya dia terus-terusan bertaubat ke Allah. Ketika dia bermaksiat, berdosa, cepat kembali istighfar ke Allah. Bahkan dilengkapi juga dengan dengan taubat yang sesempurna-sempurnanya. Tidak meninggalkan sholat sunat taubat. Nah, kalau sudah ada pada makom taubat, jangan khawatir, doa apapun akan Allah kabulkan, Pak. Ya. Jadi sekarang kita agak sedikit tumpul doa kita. Barangkali ya masih banyak noda dan salah kita yang belum ditaubatan. Ditobatan Ustaz dengan eta dosa dengan migawe deui ka eta. Tapi jangan khawatir Bapak-bapak. Yang namanya manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Tempat salah dan dosa itu ya kita Pak. Cuma bagaimana menjadi manusia yang baik itu adalah ketika mengalami satu kesalahan di hadapan Allah, melanggar, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Bahkan ada amalan yang lain di bulan Rajab itu yang masyhur, Pak. Selain tadi melantunkan doa, Pak Ustaz Dalan ba'da maktubah sering berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Dengan doa Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Eta teh pamitia sama cek ulama 70 kali, Pak. Pagi-pagi, pagi hari, ba'da subuh atau menjelang pagi 70 kali istighfar itu. Sore 70. Jadi amalan eta teh yang sudah maneh. Orang-orang salafus soleh itu mengamalkan itu. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Kalimat insyaallah tersyaraf. Allahumma gfirli, Allah ampuni kami, ampuni aku, warhamni, kasih sayangi aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, terimalah persembahan taubatku. Mangga dati acan rengse ieu gitu kan bulan Rajab. Kaping sabar hayana? Tanggal berapa ya? Pak Haji? 15-an ya? Oh, mohon ya mobilnya 15. Satu atau kedua lah itu. Tadi yang satunya Allahumma barik lana. Yang keduanya Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ada juga ulama yang mengkhususkan di bulan Rajab ini dengan amalan bacaan 100 kali mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 Rajab kemarin sampai tanggal 10 dengan berzikir Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum 100 kali. Bade sekaligus mangga, mau sekaligus boleh, mau dicicil boleh 100. Tanggal 1 sampai tanggal 10.
tanggal 11 sampai tanggal 20 ya. Nah, ini berarti sekarang nih yang 10 hari yang pertengahan dengan kalimat subhanallahi ahadis somad, subhanallahi ahadis somad, subhanallahi ahadis somad, gitu. 100 kali. Kemudian 10 hari yang terakhir dari tanggal 21 sampai tanggal 30 100 kali juga subhanallahir rauf, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Nah, ini racikan dari ulama ya, para salafus soleh. Kemudian nanti bisa diamalkan doa di Jumat terakhir bulan Rajab. Jumat terakhir bulan Rajab berarti pekan depannya nanti 2 mingguan lagi berarti. Jumat terakhir bulan Rajab ya, ketika kita Jumatan, ketika imam duduk antara 2 khutbah, kita doa di situ. Jumat terakhir nanti Rajab. Dengan doanya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Di kalimat pertama Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Imam naik turun dari khutbah keduanya kan suka jeda dulu. Nah, kita doa 35 kali. Ya agak cepat lah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. 35 kali. Ya. Kalau memang imam sudah naik nggak apa-apa, lanjutin aja doa itu 35 kali. Nah, itu salah satu amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan Rajab. Itu Pak ya. Nah, bahkan di sini ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata baginda Nabi besar kita, ini walaupun ini sudah kelewat. Man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbahu idza matatil qulub. Kemarin waktu malam pertama bulan Rajab, harusnya mah kita mengisinya Pak dengan ibadah. Kalau salafus soleh itu Pak, orang-orang terdahulu malaman Rajab teh tarabara robo. Hari di kampung mah baheula di kampung, kalau di kampung ya ada juga yang enggak tidur itu. Dipakai istilahnya, kalau di kampung saya istilahnya ngabungbang. Ya istilah ngabungbang Pak, maksudnya ngabungbang teh enggak tidur, mandi 7 sumur. Nah, eta mah bukan dari murni dari Islam, bukan dari ajaran Rasulullah. Nyai mandina mah alus, ngan saputi ngabungbang tidak tidur mandi sampai 7 sumur. Wow, sumur belah liu, sumur belah, ya itu dalam rangka memang itu terkontaminasi dengan ajaran-ajaran lain. Ya. Ini mah man ahya awwala lailatin, barang siapa yang menghidup malam pertama di bulan Rajab, lam yamut qalbahu idza matatil qulub. Itu garansi dari Allah, orang yang demikian selalu mengisi dengan amal ibadah di waktu malam pertama bulan Rajab itu akan senantiasa hatinya hidup, tidak akan pernah mati hatinya. Walaupun banyak orang yang sudah mati hatinya, orang tersebut karena mengamalkan, mengisi takzim, mengisi dengan amal ibadah pada malaman itu luar biasa. Dalam satu pendapat, salah satunya ketika malam Rajab ini, doa itu tidak ada yang tidak terkabulkan. Ya. Doa itu diterima oleh Allah. Ijabah salah satunya. Salah satu ijabah doa itu pada waktu malam Rajab, malam 1 Rajab kemarin. Ya. Kalau di pesantren-pesantren, para yai, para kiai itu malam Rajab itu ramai. Hari ibadah Pak. Itu bara robo gitu. Itu bara.
Ya, di samping memang nanti yang lain ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ketika Ramadan, salafus soleh mah Ramadan teh dianggap maksimal, salafus soleh mah dianggap maksimal. Kenapa dulu waktu zaman presidennya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah, Allah yarham, sekolah selama 30 hari diliburkan. Paham atau beliau, Gus Dur paham banget. Dia mengatakan Gus Dur ini seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ya. Sehingga diliburkan. Kenapa? Karena orang yang paham itu ingin memberikan hadiah kepada orang-orang yang ingin mengamalkan dan ingin mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, tapi realitanya mah diliburkan ongkonya kalah ngarareunah gitu Pak Guru. Ya Pak Guru. Saya ngalaman itu. Tapi sampai sekarang setelah beliau pemimpinnya nggak ada yang diliburkan total, nggak ada. Ya. Kalau kiai-kiai mah ya sudah barang tentu Pak itu dimanfaatkan. Wasaballahu al-khairu min fawqi ra'sihi sabban wa kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu wa yashfa'u li 70,000 min ahli al-khataya qad istawjabu an-nar. Salah satunya tadi barang siapa yang menghidup-hidupkan di malam pertama di bulan Rajab, insya Allah hatinya akan senantiasa bersinar. Terus kalau hati sudah hidup, hati sudah bersinar, resep karena ibadah teh gitu, resep karena berjamaah teh. Ngadaguan wae waktu sholat teh gitu didago-dago deh. Lila sholat teh enak waktu sholat teh. Geus getek hayang sholat tah. Lamun tos kitu berarti tanda hidup hatinya. Resep gandrung, resep mengamalkan kebaikan resep gitu. Nah itu Pak. Itu salah satu tanda qalbu kita hidup itu gandrung dengan kebaikan. Gandrung dengan kebaikan. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah ini Rasulullah melanjutkan daripada sabdanya, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, wa sya'ban syahri, bulan untuk bulanku kata Rasul, wa Ramadan syahrul ummati, gitu Pak. Ini disebut inna rajaba syahrullah, itu bulan Allah itu tidak semua orang tahu dan tidak semua orang memanfaatkan bulan Rajab gitu. Tidak semua orang bisa memanfaatkan kemuliaan di bulan Rajab. Pun juga bulan Sya'ban, padahal Rasul itu ketiga bulan ini dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban lanjut ke Ramadan itu satu kesatuan bulan yang tidak dipisahkan oleh baginda Nabi. Bahkan dalam bab lain dalam kitab Durratul Nasihin juga, barang siapa yang ingin mencapai nanti kebersihan ruh di bulan Ramadan itu harus diawalinya syarat utamanya disongsong dulu di bulan Rajab gitu. Jadi dimulai di bulan Rajab dulu persiapannya ketika kita ingin memaksimalkan, mengoptimalkan bulan Ramadan. Dengan apa? Dan juga yang mengatakan di bulan Rajab itu saatnya, timingnya untuk membersihkan jasadiah, membersihkan raga yang nampak, berwudu, mandi, taubah,
amal-amalan lahiriah, sholat diperbaiki, puasa dimaksimalkan, puasa sunnah dimaksimalkan, bulan Rajab. Bulan Sya'ban ada yang mengatakan ulama saatnya atau timingnya untuk memperbaiki kolbu, hati, perbaiki kolbu. Karena tadi 1 bulan sudah diterpa dengan ibadah yang zahir, yang nampak, perbaiki fikihnya, perbaiki kualitasnya, baru bulan Sya'ban itu merambah kepada kolbu. Ibadahna dibarengan ku ikhlas, ibadahna dibarengan ku roja ke Allah, ibadahnya ditinggal disingkirkan dari perbuatan ujub, riya, takabur, sum'ah, riya, ingin dilihat orang, atau amal ibadah yang dikerjakan bukan karena selain Allah, ditinggalkan, betul-betul dibersihkan di bulan Sya'ban. Baru sampai bulan Ramadan untuk membersihkan ruh kita. Jadi ada yang mengatakan ulama, ketika ingin membersihkan ruh, mempersiapkan menyongsong bulan Ramadan, tapi tidak diawali persiapan di Rajab dan Sya'ban, cek ulama sedikit ketinggalan gitu. Sedikit ketinggalan. Ya walaupun gitu, ya kita masih maksimal mungkin aja lah, sebisanya begitu. Sebisanya. Itu Pak. Kemudian dalam satu riwayat, dalam satu riwayat termasuk amalan di bulan Rajab yang lain selain yang tadi, memperbanyak istighfar. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala. Katanya nih, kata Ibnu Abbas, barang siapa yang mengamalkan, yang menjalani puasa, di bulan Rajab dengan ungkapan saumu awwali yaumin min Rajab, kafaratun salasa sinina. Jadi barang siapa yang berpuasa di awal bulan Rajab kemarin, pada tanggal 1 ya. Hari apa waktu itu? Minggunya, dinten Minggon, ada yang Minggu, malam Minggu, dan ada juga yang malam Senin, ada malam Senin. Nah itu di situ ini keterangannya, saum awal, puasa yang 1 hari di awal bulan Rajab itu ngifaratan menutupi kepada atau ngimbangan terhadap amal ibadah selama 3 tahun bandingannya. Kafaratun salasata sittin wasani. Nah, adapun hari keduanya kafaratun sintaini, itu laksana perbandingan amal ibadah 2 tahun. Kemudian yang ke hari ketiganya laksana dia beramal soleh 1 tahun. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Nah itu Pak. Yang berpuasa di hari pertama itu kebaikannya itu dia beramal soleh selama 3 tahun. Hari kedua 2 tahun, hari ketiga 1 tahun. Lamun lengkap lah, 3 hari itu di awal, hari pertama, kedua, ketiga, ya dijumlahkan 3 tahun tambah 2, 5 tambah 1, genep tahun beramal ibadah. Kenapa? Karena memang di bulan Rajab yang luar biasa. Summa kulla yaumin kafaratun syahri. Adapun nanti kalau setelah hari ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dia juga puasa, dihitungnya 1 bulan 1 bulan kebaikannya. Ya, tidak 1 tahun, ya, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun, 1. Ya. Misalnya kita berpuasa di hari ke-10, dihitungnya pahalanya itu 1 bulan kebaikan.
kebaikan berpuasa. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu alaihi salatu wassalam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Wa akhrajahu al-Bukhari wa akhrajal Bukhari wa Muslim. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lam yasum, tidak berpuasa ba'da Ramadan, artinya puasa sunat, tidak melaksanakan puasa sunat illa Rajab wa Sya'ban, kecuali Rajab dan Sya'ban. Bahkan dalam satu pendapat, dalam satu riwayat, Rasulullah hampir memenuhi semua hari di bulan-bulan itu. Puasa sunnah itu maksudnya, puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah menjelang daripada puasa Ramadan. Jadi lebih banyak Rasulullah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu menunaikan, melaksanakan daripada puasa sunnah. Gitu. Walaupun Rasul melaksanakan di bulan-bulan itu, tapi intensitasnya lebih banyak dikerjakan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya, maka dari itu belum telat, masih ada di separuh lagi, setengahnya lagi barangkali mencapai akhir. Yang mau beramal saum, amaliyah saum yang kedua ini, silahkan, mungkin dibarengi dengan qada yang pernah punya utang dulu ketika Ramadan terdahulu sakit mungkin, atau pernah bepergian ke luar negeri untuk puasa, karena kan diperbolehkan tidak berpuasa. Atau ada yang lupa barangkali, diingatkan istri-istri kita Pak, barangkali yang punya utang dipercepat yang punya utang. Nah, dibarengin aja besok misalkan mau puasa. Pahalanya kacandak sadaya. Puasa qada, puasa sunnahnya kacandak tuh, Rajab. Itu puasa Rajab. Tambah dinten Seninna, puasa Senin Kemisna kan eta luar biasa. Ya, itu saja barangkali hadirin yang dirahmati Allah. Kita tahu fadilah dan keutamaan di bulan Rajab ini, maka seyogianya kita manfaatkan, ya minimal tadi kembali kepada amalan yang paling gampang, mudah diucapkan, tentunya diikuti dengan hati. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sering mengamalkan istighfar dari Nabi kita Muhammad, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, itu ada ulama yang mengatakan timingnya tepat memperbanyak Sayyidul Istighfar itu di bulan Rajab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kasak itu lumayan, itu mah istighfar baginda Nabi, ya, karena para nabi punya istighfar, punya kalimat taubat, kalimat istighfarnya masing-masing. Kanjeng Nabi Adam kan, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap para nabi punya istighfar. Rasulullah dikenal dengan kalimat disebut dengan Sayyidul Istighfar. Dan yang tidak kalah penting di bulan Rajab adalah merupakan bulan di mana formalitas formal kewajiban ibadah netepan ibadah sholat. Bagaimana ketika Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan, mendapatkan satu amanah yang luar biasa, yakni sholat, sampai Rasulullah kembali itu membawa satu amanah untuknya dan untuk umat, untuk kita hari ini sholat. Kalau Rasulullah
Pada waktu itu Isra dan Mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Maka Mi'rajnya kita, umatnya akhir zaman, Mi'rajnya kita, naiknya kita dengan sholat. Maka ada ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah medianya untuk meningkatkan stratifikasi di hadapan Allah kita, stratifikasi amaliyah kita atau makom kita di hadapan Allah dengan sholat. Ya, itu sholat satu amal ibadah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, senantiasa kita tingkatkan intensitasnya, intensitas waktu, ya, yang mungkin kita masih belum bisa konsisten di awal-awal waktu, di waktu istimewa, karena dalam fikih pembagian waktu itu kan ada waktu istimewa, ada waktu fadilah, ada waktu sunnah. Itu dalam fikih, dalam kitab Fathul Mu'in ada, dalam takrib juga ada. Waktu istimewa itu apa? Waktu azan langsung sholat gitu. Waktu istimewa itu ketika sudah masuk sholat, waktu istimewa itu luar biasa, apalagi dilaksanakan dengan berjamaah awal waktu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting ini justru kualitas. Kalau tadi intensitasnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tertinggal waktu sholat. Ya. Kualitasnya juga harus segera ditingkatkan. Kualitas untuk pengamalan sholat ini tentunya dengan terus meningkatkan melalui belajar taklim, melalui guru-guru kita secara kepikihannya, bagaimana mempelajari tentang rukunnya sholat, ya, rukun-rukun sholat, bagaimana mempelajari tentang sunnah-sunnah dalam sholat, kemudian mengingat kembali bagaimana pembatalan sholat, kemudian syarat sahnya sholat, dan sekitar kepikihannya saja. Setelah itu diketahui unsur kepikihannya, maka lanjut sambil berbarengan dengan unsur batiniyah dalam sholat. Kumaha caranya supaya sholat khusyuk. Nah itu Pak. Tadi fikih untuk mencapai derajat kesempurnaan dilengkapi dengan bagaimana caranya untuk mencapai derajat sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan keuntungan di sisi Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ternyata orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, itulah kelak orang-orang yang bisa mencegah, yang bisa menjauhi daripada perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah daripada perbuatan maksiat. Sholat yang dikerjakan secara khusyuk, sholat yang dikerjakan secara kualitasnya berdasarkan ilmu kefikihan. Insya Allah bapak-bapak juga hadirin yang senantiasa terus mengupgrade pengetahuan kita, mengingat kembali, bahkan mungkin sudah pada tahu cuma lupa, di-upgrade kemudian diingatkan kembali melalui keterangan-keterangan para masyayikh, guru-guru kita yang mengajar khusus di masjid kita ini. Itu saja, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allah SWT. Atas isai udah. Oh, kenapa deh? Tekan apa?